Assalamualaikum guys, kita compare lagi. Kemarin tuh saya baru beli Vivo V17 Pro dan di rumah masih ada Oppo Reno yang generasi pertama. Mungkin kedua HP ini cocok untuk kita compare ya. Dan kemarin saya beli ini harganya sekarang sudah di 4,99 juta. Berarti sudah turun di angka 17.000 ya turunnya ya, dibandingkan harga awalnya yang 5,7 kalau nggak salah. Kalau kalian cek toko online mungkin harganya bisa lebih murah, dan Oppo Reno ini sudah turun juga dari harga awalnya itu 8 juta ya. 7.999.000, sekarang kalau nggak salah di angka 5,5 jutaan kalau nggak salah ya. Dan kalau kalian pegang langsung akan terasa ya bedanya. Kalau di Oppo Reno ini bodinya lebih solid dibandingkan di Vivo V17 Pro. Kalau coba kalian dengarkan, beda ya. Jadi walaupun sama-sama menggunakan back cover berbahan kaca, tapi di Oppo Reno ini framenya sudah menggunakan bahan aluminium, sedangkan di Vivo V17 Pro ini masih menggunakan frame berbahan plastik. Dan untuk penempatan tombol-tombolnya, kalau kita membandingkan ya, di Oppo Reno itu di bagian kanan ada tombol power, sedangkan di Vivo V17 Pro ada tombol volume dan tombol power. Di bagian bawah untuk Oppo Reno itu ada lubang jack audio, lubang mic, lubang cas dan speaker, plus ada garis antena. Kemudian untuk Vivo V17 Pro itu ada slot SIM tray, lubang mic, lubang cas dan speaker grill. Kalau desainnya saya lebih suka di Oppo Reno ya, karena lebih cantik saja. Speakernya ini lubangnya bagus, plus ada garis antenanya. Kemudian di bagian kiri ada tombol volume di Oppo Reno plus slot SIM tray dan ada garis antenanya lagi. Sedangkan di Vivo V17 Pro ada tombol untuk Google Assistant. Kemudian di bagian belakang di Oppo Reno itu ada dual kamera ditemani O dot, kemudian logo Oppo yang memanjang. Sedangkan di Vivo V17 Pro ada 4 kamera yang berjejer, yang di tengahnya itu ada LED flash, kemudian logo Vivo, dan ada tulisan AI Quad Camera. Jadi kalau secara desain saya lebih suka di Oppo Reno. Kalau kalian suka yang mana silahkan tulis di kolom komentar. Sama-sama menggunakan panel Super AMOLED dan sama-sama diproteksi Corning Gorilla Glass 6. Fiturnya juga mirip-mirip ya. Ada perlindungan mata, kemudian mode gelap dan sebagainya. Kita juga bisa ganti gaya huruf maupun ukuran huruf. Bentangnya di Oppo Reno ini lebih kecil sedikit, yaitu 6,4 dibandingkan Vivo V17 Pro yang lebih besar sedikit di 6,44 inci. Kemudian HP ini juga sudah mendukung sidik jari di dalam layar ya. Dan tapi saya tidak bisa tes di Oppo Reno ya, karena saya kemarin pakai antivirus anti-spy yang lumayan tebal, jadi fingerprint scannernya tidak bisa jalan. Tapi kalau kalian beli antivirus yang biasa, yang bening, masih aman kok. Kemarin saya pakai yang bening tapi pakai yang full, jadi pinggirannya ini kepotong. Akhirnya saya ganti dengan yang penuh yang menggunakan anti spy, jadi lebih tebal, yang menyebabkan fingerprint scannernya itu tidak bisa terbaca. Kemudian kita masuk ke bagian sistem operasi, kemudian RAM, kemudian di chipsetnya ya. Jadi secara default di Oppo Reno ini kemarin saya dapat versi beta untuk Android versi 10. Kemudian di Vivo V17 Pro itu masih di Android 9. Nggak tahu ya kalau dapat update, karena ini saya baru buka HP-nya. Kemudian untuk RAM-nya di Vivo V17 Pro lebih besar dengan 8 GB, tapi penyimpanannya lebih kecil yaitu 128 GB. Sedangkan di Oppo Reno itu RAM-nya lebih kecil yaitu 6 GB, tapi penyimpanannya lebih besar yaitu 256 GB. Tapi chipsetnya berbeda ya. Di Oppo Reno itu Snapdragon 710 ya. Kemudian kalau di Vivo V17 Pro itu adalah Snapdragon 665. Maaf ya, bukan 665 tapi 675. Jadi untuk performa di atas kertas di Oppo Reno lebih bagus dibandingkan Vivo V17 Pro. Dan sebagai tambahan lagi, kedua HP ini tuh tidak bisa diekspansi menggunakan micro SD, jadi kalian harus puas dengan penyimpanannya. Di Oppo Reno 256 GB dan di Vivo V17 Pro 128 GB.
Untuk kamera belakangnya ya, kamera utamanya itu sama 48 megapiksel kalau di Oppo Reno plus 5 megapiksel saja untuk depth sensor, sedangkan di Vivo V17 Pro itu ada 13 megapiksel untuk telefoto, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 5 megapiksel untuk depth sensor. Meskipun jumlah lensanya lebih sedikit, untuk kamera belakangnya ini baik untuk foto-foto, kemudian perekaman video saya lebih suka di Oppo Reno. Gambarnya lebih tajam dan noise-nya lebih sedikit. Itu pengalaman saya setelah beberapa kali menggunakan kamera dari kedua handphone ini. Berbeda dengan kamera belakangnya ya, kamera depan di Vivo V17 Pro ini lebih bagus dibandingkan dengan Oppo Reno karena resolusinya juga lebih besar ya, di 32 megapiksel. Sedangkan untuk ultrawide-nya yang 8 megapiksel ya kualitasnya biasa-biasa saja. Kemudian untuk baterainya sendiri, kapasitasnya perbedaannya lumayan jauh ya, sekitar 400 mAh. Di Oppo Reno itu 3675 mAh. Kemudian di Vivo V17 Pro ini 4100 mAh. Di Oppo Reno lebih kecil tapi ngecasnya lebih cepat dengan Full Flash 3.0 yang mencapai 20 watt, sedangkan di Vivo V17 Pro ini kapasitasnya besar 4100 tapi ngecasnya cepat juga tapi lebih lambat sedikit dengan maksimal yaitu 18 watt. Dan satu fitur tambahan lagi yang tidak akan kalian temui di Vivo V17 Pro adalah NFC. Ya, Oppo Reno ini sudah support NFC, sedangkan di Vivo V17 Pro itu belum support NFC. Saya heran kenapa HP dengan harga 5 juta lebih kok tidak ada NFC-nya. Kemudian dibalas orang Vivo ya, pas ditanya kenapa kok Vivo V17 Pro ini belum ada NFC-nya, karena alasannya adalah orang Indonesia itu jarang pakai NFC, jadi tidak diadakan atau tidak dikasih fitur NFC. Dan kesimpulannya menurut saya pribadi adalah kalau kalian itu cari HP dengan desain bagus, kamera bagus, untuk perekaman bagus, untuk foto bagus, terutama untuk kamera belakang, plus ada NFC-nya, ambil saja Oppo Reno yang RAM-nya 6 GB, memori internalnya juga besar ya, 256 GB. Baterainya juga lumayan awet, tapi kalau kalian mau baterainya lebih awet, kemudian kamera depannya yang bagus, tidak peduli kamera belakang maupun ada NFC-nya atau tidak, ambil saja Vivo V17 Pro. Itu menurut saya. Jadi kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum.